Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin ingin membawakan alur cerita film yang berjudul Inuyashiki. Film ini dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang seorang kakek dan anak remaja yang mati ditabrak oleh pesawat alien dan dihidupkan kembali menjadi robot super. Bagaimana mereka menggunakan kekuatan baru mereka? Yuk, saksikan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan kepindahan sebuah keluarga ke rumah baru mereka. Dua orang anak mereka yang bernama Mari dan Takeshi merasa kecewa dengan rumah baru yang dibeli oleh ayah mereka. Rumah itu terletak di pojokan dan sangat kecil. Ayah mereka yang bernama Ichiro Inuyashiki hanyalah seorang pegawai kantoran biasa. Dia membeli rumah itu dengan cara dicicil sampai 15 tahun ke depan. Ayah mereka mengajak mereka untuk makan hadiah pemberian tetangga mereka. Namun Mari mengajak yang lain untuk makan di luar, meninggalkan Inuyashiki untuk makan sendirian di rumah. Besoknya Om Inu bekerja naik kereta sambil berdesak-desakan. Di kantor dia dimarahi oleh atasannya karena salah menghitung stok barang. Om Inu hanya bisa tertunduk dan meminta maaf. Ketika pulang, Om Inu melihat preman yang sedang memahak seorang pria. Ketika ingin pergi dari situ, ternyata ada putrinya di sana. Dia mengatakan kalau dia baru saja ingin menghubungi polisi. Dan putrinya dengan sinis mengatakan kalau ayahnya tidak perlu repot dan meremehkan ayahnya. Ketika sedang duduk termenung di rumah, seekor anjing menghampirinya. Dari kalung yang dipakai anjing itu, diketahui namanya adalah Hanako. Om Inu berniat untuk memelihara anjing itu, tapi istrinya malah menyuruhnya untuk membuang anjing itu, sambil memberi surat hasil pemeriksaan kesehatan. Om Inu, yang dinilai perlu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan ulang, datang ke rumah sakit besoknya. Di situ, dia diberitahu kalau dia sedang sakit kanker stadium 4, dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Ketika sampai di rumah, Om Inu mencoba menelepon untuk memberitahu kondisinya pada keluarganya. Namun tidak seorang pun yang mengangkat teleponnya. Istrinya sedang sibuk bekerja, anaknya Takeshi sedang dibuli oleh temannya, dan Mari yang mengacuhkan telepon dari ayahnya. Saat mereka berkumpul di rumah, istrinya menyuruh Om Inu untuk membuang anjingnya. Om Inu dengan berat hati pergi keluar dan berlari meninggalkan Hanako. Sampai di suatu taman, di sana ternyata Hanako menunggunya. Melihat Hanako, Om Inu merasa menyesal dan meminta maaf. Di sana dia juga melihat seorang pria sedang duduk termenung di taman. Tiba-tiba, ada cahaya yang sangat terang menabrak mereka berdua. Diperlihatkan sosok yang tidak jelas menghampiri mereka berdua. Om Inu terbangun di taman, merasa kebingungan karena sekarang dia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata, dan pulang ke rumah menggendong Hanako. Ketika sedang makan, dia tidak dapat merasakan apapun, dan merasa sangat haus, dia meminum air keran sangat banyak. Di dalam kamar, Om Inu terkejut melihat tangannya mengeluarkan banyak asap. Ketakutan, Om Inu membuka bajunya untuk memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba, tangannya berubah menjadi suatu mesin dan menembakkan sup miso yang dia makan sebelumnya. Om Inu semakin ketakutan ketika melihat seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi mesin. Scene beralih, memperlihatkan Hiro, seorang anak yang berada di taman bersama Om Inu sebelumnya. Dia mengunjungi temannya, Ando, yang sudah lama tidak masuk sekolah karena dia dibuli oleh teman sekelasnya. Hiro berusaha untuk mengajak Ando keluar karena dia sudah lama mengurung diri di rumah. Hiro kemudian mengajak Ando ke balkon dengan mengatakan akan memperlihatkan trik sulap pada Ando supaya dia penasaran. Tidak hanya sampai di situ, Hiro juga mengajak Ando ke basement parkiran mobil. Di sana dia memperlihatkan trik sulap lainnya pada Ando. Melihat hal yang bisa dilakukan oleh Hiro, Ando pun yakin kalau itu bukanlah trik sulap. Hiro mengatakan kalau dia bukan lagi seorang manusia, melainkan pahlawan super, dan memperlihatkan tubuh mesinnya. Di kantor, Inu kembali dimarahi oleh atasannya
kemudian akhirnya dipecat dari perusahaan. Padahal dia sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Sepulang dari kantor, Om Inu melihat seekor burung yang sekarat di pinggir jalan. Dia pun merasa kasihan dan memegang burung tersebut. Anehnya, dia dapat melihat seluruh organ dalam dan penyakit burung tersebut. Tangannya secara otomatis menyembuhkan burung itu dan membuat Om Inu sangat senang. Om Inu tiba-tiba dapat mendengar percakapan seorang ibu dan dokter di sebuah rumah sakit yang jauh. Penasaran, Om Inu memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Om Inu melihat seorang ibu yang sedang menangis karena dokter tidak dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Om Inu pun masuk ke dalam kamar anak itu dan mencoba kemampuannya dalam menyembuhkan. Tidak disangka, ia pun berhasil dan anak itu terbangun dari koma. Om Inu kemudian pergi dari tempat itu dengan senang. Di sekolah, Hiro mengajak Ando untuk masuk ke dalam kelas. Dia pun langsung dibuli oleh teman sekelasnya. Namun Hiro membelanya dan meremas lengan si tukang buli sampai dia terjatuh kesakitan. Di sini Hiro seperti hilang kendali dan mencoba untuk menembak si tukang buli, namun Ando menghentikannya. Sepulang sekolah, seorang murid bernama Sion dengan gugup mengatakan kalau dia sudah lama menyukai Hiro. Hiro mengatakan kalau ia senang dan berterima kasih atas perasaan Sion dan pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, Hiro ditelepon oleh ibunya dan diminta menemui ayahnya untuk mengambil tunjangan bulanan. Diketahui ibu dan ayah Hiro sudah bercerai dan ayah Hiro hidup dengan keluarga barunya. Di sana Hiro makan bersama dan bermain dengan saudara tirinya. Melihat kehidupan ayahnya yang bahagia dengan keluarga barunya, sementara ibunya harus menderita. Hiro tiba-tiba mengarahkan tangannya ke ayahnya, berniat untuk membunuhnya. Namun akhirnya, dia mengurungkan niatnya dan mengatakan kalau ibunya menitipkan salam untuk ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Hiro dapat mendengar suara yang sangat jauh, sama seperti Om Inu. Dia pun mendengar banyak keluarga yang hidup bahagia bersama. Tiba-tiba, dia masuk ke dalam satu rumah. Di rumah sakit, Om Inu yang sedang menyembuhkan semua pasien dengan penyakit parah, secara tidak sengaja mendengar suara minta tolong. Dia pun bergegas menuju asal suara tersebut. Sesampainya di sana, Om Inu melihat mayat seorang pria yang tadi ditembak oleh Hiro, dan dia pun bertemu dengan Hiro. Om Inu terbangun, dan ketika dia keluar, Om Inu melihat Hiro yang terbang meninggalkan tempat itu. Esoknya Hiro menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Dia bersama Ando pergi ke bank dan mengambil uang tunai. Hiro memberikan sebagian uangnya kepada Ando yang langsung ditolak oleh Ando. Di sini Ando memberitahu kecurigaannya kepada Hiro setelah melihat berita pembunuhan di televisi. Hiro mengatakan kalau sekarang dia sudah menjadi Tuhan dan bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Mendengar hal itu, Ando merasa kalau Hiro sudah berubah dan bukan lagi Hiro temannya yang dulu. Ando pun mengatakan kalau dia tidak ingin lagi berteman dengan Hiro dan pergi meninggalkannya. Ketika di rumah, ibunya Hiro mengatakan kalau dia menderita kanker paru-paru dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Mendengar hal itu, Hiro sangat terpukul dan memeluk ibunya. Dia mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan ibunya mati. Kembali ke kediaman Om Inu. Di sana Takeshi sedang dimarahi oleh ibunya karena dia mencuri uang ibunya. Dan Mari juga dimarahi karena dia jarang masuk ke sekolah. Mari pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan sekolah dan hanya ingin untuk mengejar mimpinya menjadi pembuat manga. Di sini Om Inu terlihat kebingungan ketika istrinya meminta Om Inu untuk memarahi anaknya. Mari memberitahu ibunya kalau dia mendapatkan telepon dari perusahaan yang mengatakan kalau ayahnya sudah tidak bekerja lagi di sana. Om Inu mencoba untuk menenangkan istrinya yang khawatir dengan cicilan rumah mereka dan memberikan uang untuk Takeshi. Om Inu memberitahunya untuk tidak terbebani dengan Om Inu yang berpenghasilan kecil dan mendukung Mari untuk mengejar mimpinya. Melihat ayahnya, Mari malah mengatakan kalau dia jijik dengan ayahnya yang berlagak keren. Di sini Mari meremehkan ayahnya dan mengatakan kalau ayahnya tidak akan bisa menjaga keluarga mereka. Di kamar, Om Inu hanya bisa menangis karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan suara minta tolong dan Om Inu pergi menuju asal suara itu.
Ternyata itu adalah Ando yang sedang berdoa agar seseorang menghentikan temannya Hiro. Om Inu pun menceritakan kejadian yang menimpanya di taman itu bersama dengan Hiro. Melihat Om Inu yang sama seperti temannya, Ando meminta Om Inu untuk menghentikan temannya. Besoknya, Ando mengajak Om Inu untuk melatih kemampuannya, dimulai dengan menembak sebuah botol. Di rumah sakit, ibunya Hiro dikejutkan dengan perkataan sang dokter bahwa kanker dalam tubuhnya sudah benar-benar hilang. Ternyata di malam sebelumnya, Hiro sudah menyembuhkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan oleh petugas pemerintah yang ingin membawa Hiro untuk diinterogasi terkait kasus pembunuhan yang dilakukannya. Hiro langsung lari dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di sekolah, semua orang dikejutkan dengan berita kalau sekarang Hiro adalah buronan atas kasus pembunuhan. Hiro yang sekarang dalam pelarian tidak sengaja bertemu dengan Sion, yang langsung diajak oleh Sion untuk menginap di rumahnya. Sementara itu, Om Inu terus berlatih dengan Ando. Dia merasa sangat kehausan setelah menggunakan kekuatannya. Ando memberikannya minuman energi, namun langsung dimuntahkan keluar oleh tangan Om Inu. Ando menyadari bahwa ada garam dalam air energi dan sup miso yang dulu dimuntahkan oleh Om Inu, dan ternyata garam berbahaya untuk tubuh mereka. Di sini diketahui bahwa air adalah sumber kekuatan tubuh baru mereka. Sepulang berlatih, Om Inu dan Ando dilihat oleh Mari. Mari pun mengikuti mereka dan bertemu dengan Ando. Dia bertanya apa yang mereka berdua lakukan, dan Ando hanya menjawab kalau mereka habis main game bersama dan kabur. Hiro menangis setelah mendengar berita bahwa ibunya sudah meninggal bunuh diri, karena merasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya. Saat sedang mengakses berita di dalam pikirannya, Hiro melihat komentar yang menjelek-jelekan ibunya. Dia pun sangat marah dan langsung melacak keberadaan para komentator tersebut. Setelah mengetahui keberadaan mereka, Hiro langsung membuat sambungan video call dengan mereka, lalu membunuh mereka semua. Baka, Kusogaki. Sion yang tidak percaya kalau Hiro adalah seorang pembunuh, mengatakan kalau dia berharap pelakunya cepat tertangkap, agar Hiro bisa hidup normal kembali. Mendengar itu, Hiro mengatakan kalau dialah pelaku pembunuhannya, dan menunjukkan kalau dia bukan lagi seorang manusia. Di sini, Hiro mengatakan kalau seluruh dunia adalah musuhnya. Mendengar itu, Sion menangis dan mengatakan kalau ia tidak ingin Hiro pergi dan merasa kasihan dengan keluarga orang yang terbunuh. Hiro yang tersentuh dengan perkataan Sion, mengurungkan niatnya dan mulai hidup dengan Sion. Berlari ke Om Inu, dia sedang berbicara dengan Ando melalui sambungan telepon. Melihat ayahnya yang berbicara sendiri, Mari bertanya kepada ayahnya. Om Inu pun bingung mau jawab apa, dan pergi dari rumahnya. Di rumah Sion, Hiro yang sedang tidur, dikejutkan dengan penyergapan oleh pihak pemerintah. Sion dan neneknya pun tewas dalam kejadian itu. Tidak punya siapa-siapa lagi, Hiro memutuskan untuk melanjutkan balas dendamnya kepada pemerintahan Jepang yang telah membuat ibunya bunuh diri, dan Sion yang tewas dalam penyergapan. Hiro memutuskan untuk memulai rencananya dengan membunuh seluruh orang di daerah yang bernama Shinjuku. Kebetulan Mari, bersama seluruh murid di kelasnya sedang karya wisata di tempat itu. Hiro pun meretas televisi di daerah itu, dan menyatakan perang pada pemerintah. Dia mulai menembak semua orang di sana. Semua orang berlari panik, dan tidak hanya televisi, Hiro juga meretas seluruh perangkat di sana termasuk ponsel. Om Inu yang sedang bersama Ando, mendengar kepanikan di Shinjuku, dan bergegas pergi ke sana. Murid sekolah dan Mari tidak luput dari serangan Hiro. Tiba-tiba semua saluran berganti, memperlihatkan Ando. Dia mencoba untuk memperingatkan seluruh warga di Shinjuku, untuk membuang semua ponsel mereka.
Karena Hiro dapat menggunakannya untuk menembak mereka dengan gelombang sinyal yang dipancarkan oleh alat elektronik. Semua orang pun mulai membuang ponsel mereka dan menghindari alat elektronik di sekitar mereka. Mengetahui hal ini, Hiro mengubah rencananya. Dia mulai menembakkan rudal dari belakang punggungnya. Melihat hal itu, Om Inu sekarang mengetahui keberadaan Hiro dan pergi ke sana. Di sana Om Inu mencoba untuk menghentikan Hiro dengan perkataannya yang tidak didengar oleh Hiro. Om Inu pun menembak Hiro dan membuatnya semakin kesal. Melihat Hiro yang kesal, Om Inu pun lari dari tempat itu yang langsung dikejar oleh Hiro. Dalam upaya mengejar Om Inu, Hiro menembakkan rudal yang mengenai gedung tempat Mari berada. Mendengar Mari yang meminta tolong, Om Inu berusaha untuk melacak keberadaan Mari. Mereka berdua pun sampai di atap sebuah gedung. Om Inu memohon kepada Hiro untuk menghentikan perbuatannya. Tentu saja ditolak oleh Hiro, dan saat Hiro mencoba minum untuk memulihkan kekuatannya, Om Inu menembak botol itu dan mengeluarkan botol minumnya. Melihat itu, Hiro langsung merebut botol minum Om Inu dan meminumnya sendiri. Om Inu kabur ke langit yang disusul oleh Hiro yang kemudian berhasil menangkapnya. Di saat ingin membunuh Om Inu, tubuh Hiro tiba-tiba mengeluarkan asap. Dia pun mengeluarkan botol minum yang sebelumnya dia minum. Ternyata itu adalah minuman energi, sebuah jebakan untuk Hiro. Setelah berhasil mengalahkan Hiro, Om Inu pun pergi ke tempat putrinya berada. Di sana Mari yang sekarat, tidak sadarkan diri. Om Inu berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Mari, dan ternyata usahanya berhasil. Di tengah suasana harum mereka berdua, Hiro tiba-tiba datang dan membunuh semua murid di sana. Di saat Hiro ingin menembak Mari, Om Inu pun melompat untuk menghalanginya. Namun serangan itu mengenai dada Mari. Hiro yang kesal mulai memukuli Om Inu, sampai akhirnya kepala Om Inu terbuka. Melihat hal itu, Mari pun kaget. Kemudian Hiro mulai memukul kepala Om Inu berkali-kali dengan potongan besi. Melihat pertunjukan drama antara Om Inu dan Mari yang kini telah sadar siapa ayahnya sebenarnya, Hiro menjadi tambah kesal dan muak. Dia pun menyeret Mari dan menjatuhkannya. Melihat putrinya dalam bahaya, kekuatan terpendam Om Inu mulai bereaksi. Om Inu segera melompat untuk menyelamatkan putrinya. Setelah itu Om Inu pergi ke tempat sebelumnya dan menyelamatkan semua orang yang masih hidup. Scene berikutnya diperlihatkan. Pengumuman pemerintah yang mengatakan kalau Hiro sudah tewas. Yang ternyata itu adalah berita bohong agar warga tidak panik. Besoknya, keluarga Om Inu makan bersama seperti biasa. Namun kini Mari melihat ayahnya dengan tatapan yang berbeda. Dia tidak lagi meremehkan ayahnya seperti dulu. Di akhir cerita, diperlihatkan Hiro yang berada di tempat Ando sedang membaca komik. Merasa Hiro sudah kembali seperti dirinya yang dulu, Ando mengajaknya untuk bermain game. Saat dia menoleh, Hiro sudah tidak ada. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.